找死！孤身飞跃，有心，是道行折损，也要。但借故有蝼蚁相助，百年之约，必不。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Series. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 124. Yang mana pada Renegade Immortal episode 124 ini menceritakan Wanglin yang masih akan menghadapi Shatter Demon yang terus mengejar Wanglin tanpa henti. Akan tetapi Wanglin akan menggunakan sebuah rencana dan kekuatan yang lebih besar untuk mengatasi semua itu. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat Shatter Demon sangat dendam kepada Wanglin karena sudah menghancurkan menara iblis. Dan ternyata 1 jam sebelumnya, Wanglin sadar jika Wanglin tidak bisa menghindari serangan dari kesadaran ilahi Shatter Demon. Dan meski buah kerasukan iblis bisa membangkitkan niat membunuh, tapi itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Bahkan Wanglin sadar jika dirinya pasti akan mati jika dirinya tidak melukai para makhluk di menara itu. Maka dari itu, Wanglin langsung meminta Yao Shisui untuk memberikan teknik penggunaan pil jiwa darah jika Yao Shisui masih ingin hidup. Dan jika tidak, maka sebelum Wanglin mati, maka dia akan menghancurkan alam ini, yang mana itu akan membuat Yao Shisui tidak bisa mati, bahkan terperangkap selamanya dalam kehampaan. Terlihat Yao Shisui ini akhirnya memberikan teknik pil jiwa darah tersebut. Dan Wanglin pun langsung menggunakan itu sebelum dirinya meledakkan diri untuk menyerang Shatter Demon tersebut dan menghancurkan menara iblis. Dan karena teknik pil jiwa darah tersebut, tubuh Wanglin pun bisa bangkit kembali di tempat lain meskipun tadi sudah hancur. Di sini pun Wanglin baru menyadari jika ternyata efek balik buah kerasukan iblis lebih besar dari yang Wanglin bayangkan. Wanglin pun juga sadar meski menara hitam sudah hancur, namun esensi aslinya belum musnah. Dan Wanglin berniat kembali ke kota siluman langit karena hanya siluman kuno yang bisa menahan Shatter Demon tersebut. Akan tetapi Shatter Demon pun masih bisa merasakan jika ternyata Wanglin masih hidup. Kemudian terlihat jika Shatter Demon ini pun membentuk tubuh dengan wajah seperti Ling Tianhao menggunakan tekniknya. Yang mana Shatter Demon sangat marah karena akumulasi 1000 tahunnya serta berkah dari tuanya semuanya hancur di tangan Wanglin. Sementara Wanglin yang sudah berada di tempat lain pun sadar jika masih ada sisa kekuatan buah kerasukan iblis di jiwa primordial Wanglin. Yang mana seharusnya Wanglin masih bisa menahan serangan kesadaran ilahi Shatter Demon untuk sementara. Di sini Wanglin pun tidak menyangka jika dirinya yang tidak punya dendam dengan Shatter Demon itu malah harus mengalami bencana ini. Yang mana Wanglin mengakui jika di dunia kultivasi tidak ada namanya benar salah dan yang ada hanyalah kuat dan lemah. Terlihat Wanglin pun sudah berada di dataran luas di luar kota siluman langit. Wanglin pun teringat jika janji 10 tahun lalu kepada siluman kuno harus tertunda karena Wanglin harus menerobos Essendan. Namun bagaimanapun juga perjanjian itu sangat penting. Dan Wanglin yakin jika siluman kuno seharusnya tidak akan mengingkarinya. Kemudian terlihat Shatter Demon muncul sambil menyerangkan teknik ularnya. Di sini pun Wanglin terkejut melihat wajah Ling Tianhao. Namun Wanglin sadar jika orang ini hanya mirip wajahnya, tapi auranya sangat berbeda. Terlihat Wanglin pun langsung terlempar setelah berusaha menahan pukulan Shatter Demon itu. Kemudian menggunakan kekuatan suaranya dari sekte pedang Dalwo, Wanglin pun bertanya bagaimana orang ini bisa mendapatkan tubuh fisik Ling Tianhao yang adalah master pedang Dalwo. Terlihat suara itu pun mampu sedikit mengganggu Shatter Demon ini. Sementara terlihat Wanglin berusaha menggunakan teknik teleportasi. Namun Shatter Demon pun kembali menyerang Wanglin. Di sini Wanglin pun sadar jika teknik perpindahan membutuhkan waktu. Oleh karena itu, sekarang Wanglin hanya bisa menerobos paksa. Terlihat Wanglin langsung masuk ke dalam tanah setelah menghindari serangan dari Shatter Demon tersebut.
Dan setelah sampai, Wang Lin bertanya apakah siluman kuno hanya akan terus menonton saja. Terlihat Shatter Demon ini terus mengejar Wang Lin. Akan tetapi siluman kuno pun mengeluarkan kekuatannya yang langsung melemparkan Shatter Demon tersebut. Di sini pun siluman kuno sedikit kesal karena 10 tahun Wang Lin tidak menepati janji namun masih berani menyuruh-nyuruhnya. Terlihat Wang Lin pun meminta pertolongan siluman kuno tersebut. Di sini pun Shatter Demon yang tahu jika nama siluman kuno ini adalah Beiluo memintanya untuk tidak ikut campur urusan ini. Akan tetapi bagi Beiluo, Shatter Demon tidak boleh seenaknya karena ini adalah wilayah Beiluo. Terlihat Beiluo pun meminjam darah Wang Lin untuk membentuk tubuh fisiknya yang besar. Kemudian Shatter Demon pun juga langsung menggunakan tubuh besarnya melihat Beiluo ini berani menghalangi dirinya. Di sini pun bagi Beiluo, Shatter Demon ini hanyalah salah satu dari 9 roh iblis yang tersebar dari iblis kuno. Terlihat Beiluo pun langsung meminta Wang Lin pergi dan segera mengobati lukanya. Kemudian terlihat pertarungan Beiluo menghadapi Shatter Demon itu. Akan tetapi terlihat jika Beiluo masih mendominasi pertarungan tersebut dan membuat Shatter Demon terluka. Sementara Wang Lin langsung meminum pil untuk menyembuhkan lukanya. Terlihat Shatter Demon pun masih bisa bangkit dan berniat untuk meneruskan pertarungan. Dengan cepat Shatter Demon pun menahan serangan yang dikeluarkan oleh Beiluo ini. Dan Shatter Demon masih bisa bangkit menggunakan ularnya meskipun awalnya berhasil ditekan. Kemudian terlihat gunung-gunung hancur karena tabrakan kekuatan dari mereka berdua tersebut. Melihat itu Wang Lin menyadari jika ternyata kemampuan magis mereka memiliki kesamaan dengan teknik dewa kuno. Dan Wang Lin pun langsung menghubungi tubuh utamanya tersebut. Di sini pun kesadaran Tuosen memberitahu Wang Lin jika siluman kuno, iblis kuno, dan klan dewa kuno memang berasal dari satu garis keturunan. Dan Tuosen meminta Wang Lin memperhatikan dengan baik-baik karena ini adalah kesempatan pencerahan Dao untuk Wang Lin. Terlihat Shatter Demon kembali terluka setelah terkena pukulan dari Beiluo ini. Di sini Wang Lin pun menyadari jika dewa kuno bukan siluman maupun iblis, yang mana di dalam telapak tangannya terdapat api penghancur alam. Terlihat tubuh asli Wang Lin pun mengeluarkan serangan yang mampu menembus planet. Di sini Wang Lin tidak menyangka jika pertarungan antara siluman kuno dan roh iblis tersebut membuat Wang Lin memahami sebagian teknik dewa kuno. Dan keuntungan yang didapat tubuh aslinya sangat tidak bisa diperkirakan. Terlihat 3 hari kemudian pun, Wang Lin berhasil memurnikan 4 tetes cairan abadi di dalam tubuhnya. Namun Wang Lin merasa jika pertarungan siluman kuno dan roh iblis yang tersebar ini memang agak aneh. Karena siluman kuno tampak menyerang dengan mematikan, namun sebenarnya sangat menahan diri. Sementara Shatter Demon pun tidak menyangka jika demi semut kecil seperti Wang Lin, Beiluo ingin bertempur mati-matian dengannya. Akan tetapi bagi Beiluo, Shatter Demon tidak perlu banyak komentar tentang setiap tindakannya. Di sini pun Shatter Demon yakin jika tuannya yaitu iblis kuno pasti tidak akan membiarkan Beiluo ini. Wang Lin pun langsung menyadari jika alasan Beiluo menahan kekuatannya karena dia khawatir dengan iblis kuno tersebut. Namun Wang Lin merasa jika Shatter Demon ini lolos, maka dia pasti akan mengejar Wang Lin sampai ke ujung dunia. Dan merasa jika masalah ini tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Wang Lin akan menuntaskannya. Terlihat Wang Lin pun langsung mengeluarkan sungai alam bakanya. Dan kemudian Wang Lin memasukkan jiwa-jiwa dari bendera jiwa utamanya ke dalam sungai alam bakanya tersebut. Setelah itu pun, Wang Lin juga memanggil Suliku dan semua hartanya. Di sini Suliku pun tampak ketakutan melihat sungai alam baka tersebut. Akan tetapi Suliku dan semua harta Wang Lin langsung masuk ke sana melihat tatapan menakutkan dari Wang Lin. Di sini Wang Lin pun mempertaruhkan semua hartanya ini untuk menghancurkan jiwa dari Shatter Demon. Setelah itu muncul tombak berwarna hijau dari gabungan semua kekuatan tersebut. Karena bagi Wang Lin, meskipun dirinya lemah, namun Wang Lin bukan orang yang bisa ditindas sesuka hati. Terlihat Shatter Demon pun kembali jatuh setelah ditendang oleh Beiluo dan terkena serangan dari tombak Wang Lin tadi. Kemudian Shatter Demon bangkit dan berniat kabur karena baginya selama masih ada nyawa maka masih ada harapan baginya. Terlihat Shatter Demon pun berusaha menyerang lagi melihat Wang Lin yang masih datang sendiri. Akan tetapi Wang Lin pun langsung mengeluarkan teknik pembunuhan abadinya untuk menahan serangan itu. Di
Di sini Wang Lin terlihat sudah marah karena Shatter Demon sudah membahayakan nyawa Wang Lin lebih dulu, bahkan memaksa Wang Lin melarikan diri sejauh 900 mil. Kemudian Wang Lin pun melemparkan tombaknya itu untuk menghabisi Shatter Demon setelah Wang Lin memasukkan teknik pembunuhan abadinya itu ke dalam tombaknya tersebut. Dengan cepat pun Shatter Demon menahan tombak itu. Dan bagi Shatter Demon, Wang Lin tidak bisa melukainya hanya dengan kultivasi Wang Lin. Namun di sini Shatter Demon dikejutkan karena tombak itu adalah kekuatan campuran kesadaran ilahi dan kehendak Dao. Dan terlihat tombak itu mampu memisahkan kesadaran ilahi Shatter Demon dari tubuh fisik tersebut. Kemudian Shatter Demon berniat kabur dan tidak bertarung lebih lama karena kesadaran ilahinya sekarang tidak stabil, bahkan dia sudah kehilangan menara iblis. Dan meski tubuh fisiknya hancur, namun selama zirah iblis masih ada, maka Shatter Demon masih bisa bangkit kembali. Sementara Beiluo pun tidak tahu apa tujuan Wang Lin sebenarnya. Karena Wang Lin pasti sudah tahu jika serangan ini tidak bisa membunuh roh iblis tersebut. Terlihat Shatter Demon mengeluarkan serangan iblisnya melihat Wang Lin mulai menyerang lagi. Karena bagi Shatter Demon, tanpa buah kerasukan iblis, Wang Lin bahkan tidak akan bisa menahan setitik nafas iblisnya. Akan tetapi terlihat jika Wang Lin menggunakan buah kerasukan iblis yang masih dia simpan di lautan kesadarannya. Dan Wang Lin langsung menangkap Shatter Demon setelah menghancurkan teknik iblis tadi. Setelah itu, Wang Lin kembali menyerangkan tombak hijaunya tadi. Akan tetapi Shatter Demon ini pun masuk ke dalam lautan kesadaran Wang Lin untuk menyerang. Dan hal itu pun membuat penampilan Wang Lin berubah. Di sini bagi Shatter Demon, meski kultivasinya rusak, namun itu juga akan menyeret Wang Lin jatuh ke makam iblis. Terlihat Beiluo pun langsung menangkap tubuh Wang Lin yang terjatuh dan tak sadarkan diri itu. Di sini Beiluo tahu jika ternyata Wang Lin menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menjebak roh iblis ke dalam jiwa primordial Wang Lin, bahkan memaksa Beiluo untuk masuk ke dalam rencana Wang Lin. Dan Beiluo sadar jika dirinya membantu Wang Lin, maka itu akan membuat keinginan Wang Lin terwujud. Namun jika dia tidak membantu Wang Lin, maka pertarungan 3 hari ini akan sia-sia, bahkan semua usaha Beiluo sebelumnya juga akan menjadi sia-sia. Dan terlihat jika Beiluo ini akhirnya membantu Wang Lin karena keyakinan Wang Lin. Sementara di sekte awan langit negara Chu, terlihat semua anggota sekte pun terus memberikan penghormatan di depan patung Wang Lin meski hujan turun lebat. Terlihat seorang anak kecil bertanya pada salah satu tetua, apakah patung ini adalah orang dalam legenda sekte awan langit itu? Di sini pun tetua tersebut memberitahu jika leluhur mereka ini memasuki dunia abadi, membunuh Hongdi, dan bertempur dengan Jianfeng. Bahkan dengan kekuatannya sendiri, orang ini mengguncang seluruh planet Suzaku. Terlihat anak kecil ini bertanya, kenapa orang di patung itu tidak menjadi putra Vermilion, padahal itu adalah posisi tertinggi. Namun tetua ini mengatakan jika jalan orang ini berada di luar lautan bintang ini. Terlihat mereka berdua pun juga melakukan penghormatan setelah meletakkan lilin di depan patung Wang Lin. Yang mana terlihat anak kecil ini terkejut karena hujannya tiba-tiba berhenti. Di sini pun tetua itu berharap semoga Wang Lin melindungi sekte mereka agar aman dan sejahtera. Dan nyala lilin ini adalah cahaya yang mereka kirimkan untuk Wang Lin. Sementara di lautan kesadarannya, Wang Lin pun lega karena setelah beberapa bulan berkultivasi keras, akhirnya Wang Lin bisa menstabilkan ranah Essendan. Dan meski sekarang belum bisa sepenuhnya memurnikan iblis ini, akan tetapi dengan bantuan segel siluman kuno, itu sudah bisa menahannya. Dan saat waktunya tepat, Wang Lin akan memurnikan iblis ini menjadi jiwa primordial keduanya. Terlihat Wang Lin pun sudah berada di kolam naga wilayah siluman langit menggunakan zirah iblis tersebut. Wang Lin pun sadar saat dirinya memakai zirah ini untuk menggunakan jari transformasi iblis, maka kekuatannya akan lebih kuat dari teknik alam baka. Kemudian Beiluo pun bertanya apakah Wang Lin akan pergi. Di sini pun Wang Lin teringat jika siluman kuno berulang kali membantu dirinya dan pengorbanannya juga besar. Yang mana jika Wang Lin pergi begitu saja, maka nyawa Wang Lin pasti akan terancam. Kemudian Wang Lin mengatakan jika dia akan terus mengingat bantuan 3 kali dari siluman kuno ini. Dan sekarang dirinya akan keluar untuk memenuhi perjanjian. Akan tetapi sebelum itu, Wang Lin masih meminta bantuan kepada Beiluo ini. Yang mana Wang Lin memintanya untuk mencari teman lamanya lewat kesadaran ilahi yang berada di dalam menara abadi yang Wang Lin bawa. Terlihat Beiluo pun langsung mencari keberadaan orang yang dimaksud Wang Lin ini.
Akan tetapi Beiluo mengatakan jika tidak ada roh pedang ini di wilayah siluman langit. Dan jika Wang Lin ingin Beiluo mencari di seluruh tanah roh siluman, maka Wang Lin harus membawa kembali satu siluman untuk Beiluo terlebih dulu. Terlihat Wang Lin pun langsung menyetujui hal tersebut. Kemudian Wang Lin pun yakin jika Shatter Demon ini pasti ada hubungannya dengan Master Pedang Ling Tianhou, yang mana menahannya mungkin akan sangat berguna. 便是要履行约定。 Kemudian Wang Lin meminta dua hal lagi kepada Beiluo, yaitu yang pertama, Wang Lin meminta Shatter Demon untuk diberikan kepada Wang Lin. Kemudian yang kedua, Wang Lin ingin masuk ke tanah warisan siluman kuno untuk menyempurnakan kemampuan magis Wang Lin. 此人归我。 Di sini pun Beiluo akan mengabulkan permintaan pertama Wang Lin. Akan tetapi untuk tanah warisan siluman kuno, dalam waktu 100 tahun, Wang Lin harus membawa kembali satu siluman, baru mereka akan membicarakannya lagi. Terlihat Wang Lin pun langsung menyetujui hal tersebut. Namun Wang Lin mengatakan jika dengan kekuatan Wang Lin sendiri, sepertinya agak sulit. Di sini pun siluman kuno mengatakan jika mulai hari ini, Wang Lin adalah utusan siluman langit Beiluo, yang mana posisi Wang Lin di atas kaisar siluman. Serta karena wilayah siluman langit dan wilayah siluman api akan segera mulai berperang, maka Wang Lin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati siluman api. Di sini pun Wang Lin berjanji akan menepati janji 100 tahun itu. 百年之约，必不。 Dan itulah guys alur cerita Rinnegan Immortal episode 124 ini. Ngeri juga ya perencanaan Wang Lin, karena dia bisa membuat siluman kuno mengikuti apa yang direncanakan Wang Lin. Bahkan sekarang status Wang Lin pun juga di atas kaisar siluman Gu Yundun. Dan seperti apa perjalanan yang akan Wang Lin lalui selanjutnya, kita tunggu saja dalam Rinnegan Immortal episode 125. Akhir kata, selamat menjalani awal pekan yang indah ini, dan see you next episode.